Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Aprilia, NPM 2203020033, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang fikih muamalah dan bank dan LKS. Fikih muamalah itu hukum asal bermuamalah yaitu mubah. Terus prinsip dasar muamalah yaitu keadilan, kerelaan antar pihak, terus menghindari kezaliman, terus kemanfaatan. Larangan dalam bermuamalah itu ada 3, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir. Yang pertama yaitu riba. Riba yaitu penambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau pertukaran barang ribawi. Terus jenis riba itu ada 3, yaitu riba qard, riba fadl, sama riba nasi'ah. Riba qard itu yaitu tambahan dalam pinjaman. Riba fadl yaitu pertukaran barang ribawi yang tidak setara. Terus riba nasi'ah itu penundaan waktu dengan tambahan. Terus kalau qard itu ketidakjelasan atau ketidakpastian objek atau akad. Contohnya jual beli ikan di dalam laut. Maisir yaitu adanya unsur taruhan atau untung-untungan, contohnya judi. Terus transaksi tanpa nilai dasar nyata. Habis itu konsep harta yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan menurut syariah. Jenis harta itu ada harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak itu uang, kendaraan. Harta tidak bergerak itu bangunan. Terus habis itu konsep akad. Akad yaitu ikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang menimbulkan dampak hukum. Rukun akad ada 4. Yang pertama akidain, yang kedua ma'qud alaihi, yang ketiga sihat, dan yang keempat ada masqut al-akad. Terus syarat akad yaitu ada objeknya halal, jelas, bisa diserah terimakan, terus harga dan waktu jelas, terus tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Terus macam-macam akad yaitu ada akad pertukaran atau muawadah, itu contohnya jual beli atau bai, sewa atau ijarah, salam, istisna, sama murabahah. Terus yang kedua ada akad kerjasama atau syirkat, contohnya musyarakah dan mudorobah. Yang ketiga ada akad tabaru atau sosial, contohnya hibah, wakaf, kafalah. Yang keempat ada akad amanah atau contohnya itu wadiah atau titipan. Terus yang kelima ada akad jasa, contohnya wakalah dan jualah. Terus habis itu berakhirnya akad yaitu tujuan akad tercapai. Terus yang kedua pembatalan karena cacat atau gharar. Yang ketiga ada salah satu pihak menarik diri. Yang keempat ada masa akad selesai. Terus implementasi akad pada industri perbankan. Yang pertama ada murabahah yaitu pembiayaan suatu barang konsumtif atau produktif. Yang kedua ada mudorobah yaitu modalnya yang dari bank,
Terus pengelolanya dari nasabah. Terus yang ketiga ada musyarakah, yaitu pihak bank maupun nasabah sama-sama menanamkan modal untuk usaha. Terus yang keempat ada ijaro atau sewa guna usaha, contohnya leasing. Terus yang kelima ada istisna, yaitu pembiayaan manufaktur atau proyek. Yang keenam ada salam, yaitu pembiayaan pertanian, kayak kita bayar dulu baru barangnya belakangan. Terus yang ketujuh ada wadiah, tabungan atau titipan. Terus yang kedelapan ada kart, yaitu pinjaman tanpa imbalan. Akad relevan dalam praktik bisnis masa kini. Yang pertama ada e-commerce dan marketplace. Yang kedua ada fintech syariah. Yang ketiga ada crowdfunding syariah. Yang keempat ada pembiayaan properti dan kendaraan. Yang kelima ada deposito dan tabungan syariah. Yang keenam ada sukuk. Yang ketujuh ada asuransi syariah atau takaful. Materi berikutnya yaitu tentang bank dan LKS. Prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank dan LKS, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua transparansi, yang ketiga larangan riba, yang keempat larangan gharar, yang kelima larangan maisir. Terus peran bank dan LKS, pertama intermediasi keuangan, yang kedua ada pembiayaan, yang ketiga ada manajemen risiko. Kalau intermediasi keuangan itu menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan dan deposito. Terus kalau pembiayaan itu kayak menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah kayak murabahah, musyarakah dan sebagainya. Manajemen risiko yaitu mengelola risiko pembiayaan. Produk dan layanan inti bank dan LKS, yang pertama ada pendanaan, yang kedua ada pembiayaan, yang ketiga ada jasa layanan, yang keempat ada produk LKS non bank. Kalau pendanaan itu kayak wadiah atau titipan atau tabungan. Terus kalau pembiayaan itu kayak murabahah, jual beli margin, atau ijaro, sewa menyewa. Kalau jasa layanan itu kayak transfer, terus layanan ATM, mobile banking syariah, kartu pembiayaan. Kalau produk LKS non bank itu kayak takaful atau asuransi syariah, terus penggadaian syariah, terus koperasi syariah. Selanjutnya yaitu isu kontemporer dan inovasi. Yang pertama ada fintech syariah, kayak peer-to-peer lending syariah, terus crowdfunding berbasis musyarakah dan mudharabah, terus e-money dan e-wallet syariah. Terus yang kedua ada inovasi produk pembiayaan, itu kayak pembiayaan mikro berbasis bagi hasil, suku retail dan green suku. Terus supply chain financing syariah. Terus yang ketiga ada tantangan regulasi, yaitu harmonisasi aturan OJK, DSN MUI dan BI. Terus perlindungan konsumen dan mitigasi risiko vintage. Terus abis itu kebutuhan standarisasi akad dan pengawasan syariah. Itu tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.